Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sedikit tentang produk-produk percetakan yang skala besar yang menggunakan mesin plotter, mesin offset. Nah, kemudian di pertemuan kali ini kita akan membahas produk percetakan yang skala kecil dan menengah. Nah, jadi skala kecil dan menengah ini itu bisa dilakukan di rumahan, atau kita kalau punya alatnya bisa beli sendiri dan kita bisa buka usaha percetakan kecil-kecilan seperti itu. Nah, berbeda dengan percetakan skala besar yang menggunakan mesin plotter, large format ataupun outdoor offset, percetakan skala kecil dan menengah dapat dilakukan secara kecil-kecilan di rumah karena bisa dilakukan cukup menggunakan printer konvensional atau printer biasa. Nah, kemudian jika kalian pengen hasilnya bagus, juga bisa menggunakan printer yang memang dikhususkan untuk produksi percetakan. Kemudian kalian juga bisa membeli printer khusus untuk foto, bahkan mesin digital offset untuk mengelola industri percetakan kelas kecil atau menengah. Nah, kalau untuk mesin digital offset ini harganya lumayan mahal. Tapi kalau kalian mau printer khusus foto itu atau printer biasa, itu masih bisa terjangkau kalau ingin membuka usaha kecil-kecilan ini untuk percetakan. Sedangkan produknya yang dihasilkannya antara lain, misalnya kalian bisa membuat kartu nama, bisa membuat brosur, leaflet atau pamflet. Nah, kemudian juga bisa membuat poster, undangan maupun booklet. Nah, kemudian sebenarnya produknya tidak cuma ini, kalian juga bisa membuat hal-hal lain, misalnya mau membuat sablon pada mug misalnya, atau membuat sablon pada baju, itu juga bisa jika kalian memutuskan untuk membuat produksi percetakan kecil-kecilan di rumah seperti itu. Nah, kita untuk yang ini semuanya bahannya, semua produk ini bisa dibuat menggunakan printer. Kemudian kita lanjut ke yang pertama, itu adalah kartu nama. Nah, kalau ada yang belum tahu, kartu nama itu adalah media informasi yang berisi data pribadi pemilik. Jadi pemilik kartu nama biasanya menyimpan media informasi, data pribadinya biasanya di kartu nama ini. Biasanya digunakan untuk memberi informasi tentang pekerjaan, kontak, kantor, dan lain-lain. Nah, jadi dalam kartu nama itu biasanya ada informasi namanya, kontak, kemudian jabatan, atau juga atas nama perusahaan, dan juga alamat. Alamat itu baik alamat perusahaan maupun alamat rumah. Nah, itu tergantung si pemilik kartu namanya mau membuat seperti apa. Nah, jadi kartu nama ini biasanya ditunjukkan untuk kolega atau rekan bisnis. Jadi kalau misalnya berkenalan dengan rekan bisnis, mau memberikan informasi tentang diri kita, bisa berikan menggunakan kartu nama ini. Nah, jadi ada juga perbedaannya kartu nama dengan ID card. Jadi jangan salah, kartu nama ini biasanya kita gunakan untuk memberikan informasi diri kita kepada orang lain. Sedangkan ID card itu adalah kartu yang kita gunakan untuk menyimpan informasi kita sendiri. Misalnya ID card itu contohnya seperti KTP, kartu pelajar, SIM, ataupun misalnya kartu mahasiswa. Nah, itu atau kartu pegawai, itu adalah ID card atau tanda pengenal. ID card atau tanda pengenal ini tidak bisa diberikan kepada orang lain, tapi bisa kita tunjukkan. Berbeda dengan kartu nama, biasanya kartu nama ini bisa diberikan pada orang lain. Jadi dibedakan antara kartu nama sama ID card. Untuk kartu nama sendiri, ukurannya biasanya umumnya 9 x 5,5 cm dengan kertas khusus untuk membuat kartu nama. Jadi ada kertas khususnya. Kemudian yang kedua adalah brosur dan leaflet. Nah, brosur itu media informasi cetak yang berbentuk sehelai kertas yang dibagi menjadi beberapa bagian. Tujuannya adalah menyampaikan informasi berupa produk atau layanan masyarakat atau jasa dan lain-lain. Nah, biasanya brosur ini informasinya cukup lengkap. Nah, ukuran dari brosur biasanya A4 atau A4 dan dibagi menjadi 3 bagian seperti gambar yang di samping ini. Nah, jadi ada 3 bagian dalam dan di baliknya ada 3 bagian luar. Jadi informasi dalam brosur ini biasanya mencakup apa yang ingin kita perkenalkan dalam brosur tersebut. Misalnya sebuah perusahaan, nah jika ingin memperkenalkan produk dari perusahaan tersebut bisa menggunakan brosur ini. Dan karena jumlah halamannya cukup banyak, maka informasinya bisa digunakan secara lengkap. Jadi brosur ini termasuk bahan media promosi yang cukup bisa mencakup semua informasi yang kita perlukan untuk dipublikasikan kepada orang lain. Kemudian ada leaflet. Berbeda dengan brosur yang ukurannya A4 atau A4, biasanya leaflet berukuran lebih kecil, yaitu A5. A5 itu setengah dari A4. Nah,
leaflet adalah media promosi berbentuk sehelai kertas. Berbeda dengan brosur yang dibagi menjadi beberapa bagian, leaflet cuma satu bagian aja. Jadi cukup satu lembar, biasanya satu sisi aja sudah cukup, dan informasinya biasanya lebih singkat daripada di brosur. Jadi leaflet itu cuma sehelai kertas, kemudian ukurannya A5. Nah, kemudian ada lagi pamflet. Pamflet itu bentuknya seperti leaflet, cuma ada 2 lembar. Nah, itu bedanya. Jadi informasi di sini biasanya bisa informasi tentang produk, bisa tentang perusahaan itu sendiri, atau bahkan edaran-edaran dari pihak-pihak tertentu seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah poster. Nah, poster ini bisa kita cetak menggunakan printer biasa maupun printer offset yang punya ukuran cukup besar. Untuk ukuran poster itu biasanya mulai dari A4 hingga A1. Nah, penggunaannya biasanya ditempel di bagian dinding ataupun media datar lainnya. Tujuan dari poster adalah menarik sebanyak mungkin perhatian orang-orang yang melihat. Biasanya berisi pesan, iklan, pengumuman, bahkan propaganda. Dalam zaman dulu, zaman peperangan, biasanya menggunakan poster atau leaflet itu untuk membuat propaganda. Misalnya pesan-pesan yang berisi protes ke pemerintahan atau sebagainya. Nah, seperti itu. Tapi kalau zaman sekarang, penggunaan poster itu biasanya digunakan untuk acara ataupun yang bersifat pesan-pesan kepada masyarakat. Contohnya di sini adalah poster untuk acara konser. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ada juga undangan. Nah, undangan ini adalah sebuah surat. Jadi undangan ini biasanya berbentuk sebuah surat dalam bentuk kartu yang meminta penerimanya untuk menghadiri suatu acara. Undangan ini bersifat khusus dan biasanya ditunjukkan kepada kalangan dekat orang yang memberi undangan. Nah, jadi tujuan atau target pasar dari undangan biasanya kenalan atau orang-orang dekat yang berada yang dekat dengan si pembuat undangan tersebut. Jadi misalnya saja ada undangan pernikahan, maka si pembuat undangan mengharapkan tamunya atau orang yang menerima undangan ini menghadiri acara pernikahannya. Ada juga misalnya seperti undangan acara atau undangan akikah atau undangan ulang tahun. Nah, itu targetnya biasanya lebih dikhususkan kepada orang-orang terdekat. Kecuali jika ada namanya undangan terbuka. Biasanya undangan terbuka dilakukan oleh orang-orang yang tersohor. Anggap saja misalnya seperti wali kota yang mengadakan undangan pernikahan keluarganya dan mengundang seluruh rakyat. Nah, itu biasanya bisa disampaikan melalui spanduk atau melalui baliho. Tapi kalau undangan yang bersifat khusus seperti ini, biasanya memang untuk orang-orang terdekat seperti itu. Jadi undangan ada beberapa jenis, misalnya ada undangan pernikahan, undangan acara, atau misalnya undangan ulang tahun. Jadi untuk undangan bersifat khusus seperti itu. Dan kemudian yang terakhir adalah booklet. Booklet ini berbeda seperti brosur atau pamflet atau leaflet. Booklet ini berisi berbentuk beberapa lembar kertas yang kemudian disusun menjadi sebuah buku. Beberapa lembaran kertas yang dapat digabungkan, dilipat atau dibentuk, dijilid untuk dijadikan sebuah buku. Buku ini sering digunakan untuk mempromosikan merek, produk, dan layanan bisnis, atau juga bisa berisi tentang informasi sebuah perusahaan. Jadi booklet ini biasanya kalau bentuknya kecil disebut booklet, tapi kalau bentuknya agak besar biasanya disebut dengan katalog. Jadi isinya tentu saja untuk mempromosikan sebuah perusahaan, kemudian produk dalam perusahaan tersebut atau layanan-layanan lainnya. Nah, jadi dari semua ini, booklet ini termasuk yang paling rumit pembuatannya. Karena jika brosur itu kita harus menentukan di bagian halaman ini kita mau menaruh apa, di sini menaruh apa, di sini menaruh apa, kita cukup menaruh berapa jumlah dari halaman dari brosur itu sendiri. Tapi kalau booklet itu kita harus memperhitungkan untuk halaman ini kita akan taruh apa, halaman ini kita taruh apa. Nah, jadi pada informasi pada booklet ini bersifat lebih luas dan lebih rinci dibandingkan dari brosur. Dan juga pembuatannya lebih sulit karena harus dijilid menjadi sebuah buku. Nah, jadi itu beberapa contoh tentang produk-produk percetakan skala kecil sampai menengah. Kenapa skala kecil sampai menengah? Karena beberapa produk ini misalnya seperti kartu nama, ini bisa kita buat menggunakan printer biasa, brosur juga. Nah, sedangkan poster ini kita biasanya menggunakan mesin offset. Nah, kalau untuk brosur juga jika kita menggunakan mesin offset, maka biaya produksinya akan jauh lebih murah daripada kita menggunakan printer biasa. Begitu juga dengan undangan dan booklet. Untuk booklet sendiri perlu usaha lebih, di mana kita harus bisa menjilid booklet tersebut menjadi sebuah buku.
Nah, itulah mengapa disebut usaha percetakan kecil sampai menengah. Nah, jadi kalau kalian mau mencoba membuat usaha kecil-kecilan, kalian bisa coba menerima desain-desain kecil seperti ini. Dan untuk desain besarnya seperti spanduk yang lain-lain, jika kalian bisa, maka perlu yang namanya kontak atau relasi ke sebuah percetakan. Nah, jadi seperti itu. Untuk pertemuan kali ini diharapkan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.